Semangat pagi sahabat Semanggi University. Kembali lagi dengan kita tim JST. Di sini saya akan bawakan teman-teman dari Kak Anas sama Kak Ibnu bedah buku yang dibawakan sama Kak Anas. Apa Kak? Yang dibedah hari ini tuh rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan perusahaan. Keren ini teman-teman. Itu bukunya dibawakan sama siapa Kak? Karyanya dari siapa? Karyanya Irham Fahmi Kak. Ya, sebelumnya itu di sini tuh dijelasin juga Kak definisi rasio, terus definisi rasio keuangan. Definisi rasio itu secara singkatnya itu disebut sebagai perbandingan jumlah yang satu dibandingkan dengan jumlah yang lainnya. Lalu setelah diperbandingkan itu nanti kan kelihatan perbedaannya di mana. Dari situ diharapkan dapat jawaban untuk kedepannya dan analisis untuk kedepannya gimana. Terus rasio keuangan ini adalah rasio yang penting untuk melakukan analisa terhadap kondisi perusahaan. Biasanya nih digunakan sama teman-teman di divisi FAT sih. Hubungan rasio keuangan sama kinerja keuangan ini menurut Parsidi dan Bambang itu analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan tren pola perubahan tersebut untuk kemudian menentukan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan. Jadi untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan rasio yang merupakan perbandingan angka-angka yang terdapat di pos-pos dalam laporan keuangan. Dari situ juga dapat dilihat bahwa rasio keuangan dan kinerja keuangan itu punya hubungan erat. Kayak sampai berdua. Harus ada kerjasamanya. Kita sebagai tim itu harus ada rasio-rasio itu tadi yang dibentuk dalam suatu semacam ini. Nah, kayak contohnya ini kan rasio keuangan toh ya. Ini kan dari pihak manajemen yang merasio semua keuangan, mencantum semua itu kan ada bagian-bagian sendiri-sendiri ya. Nah, kalau di kita itu ada rasio yang namanya logistik ya Pak ya. Rasio logistik. Di mana kita mungkin ada yang satu kirim, handle yang satunya. Jadi kita itu bisa harus memutar rasio apa namanya? Itu rasio logistik tadi. Ya, rasio logistik yang yang kita ciptakan yang kerjasama intinya dalam bentuk saling handle itu tadi. Berarti rasio ini sangat penting ya buat sangat penting lah kalau juga kayak radio ini apa? Rasio ya. Rasio ini kalau dibuat admin ini sungguh sangat membantu ya. Membantu. Apalagi kita tadi sering ya tentang rasio kayak gini ya. Ini memang tugas admin ya. Sebenarnya harus tahu rasio gini ya, maksudnya perputaran kan ya. Oh gitu. Ternyata itu rasio itu penting banget buat divisi admin ya. Iya, rasio keuangan itu ya untuk perusahaan untuk mengelola suatu keuangan untuk memonitor itu tadi. Barang keluar masuk itu ya, anggap aja gitu ya kalau bukan ya. Uang keluar masuk maksudnya bukan gitu barang. ya. Kalau di kita kan barang. Kalau yes. Ya. Kalau tadi gimana Kak? Ada lagi yang tambahan? Manfaatnya itu bisa sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Terus bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan kedepannya gimana. Entah setahun kemudian, 5 tahun kemudian, atau 10 tahun kemudian. Terus juga bisa sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Misalnya tahun ini naik, tahun lalunya turun. Nah itu dilihat mana perbedaannya, caranya gimana kok bisa tahun ini naik. Terus bermanfaat bagi para kreditor, dapat digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi dan dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran dan pengembalian pokok pinjaman. Terus bisa juga sebagai penilaian bagi pihak stakeholder organisasi. Ini yang lebih jelas masalah ini sebenarnya orang-orang mekar ini ya, teman-teman ya. Biar kalau kita tahu rasio ini kan kayak pembelian gitu ya di suatu PT lah ya.
kalau kita ada pembelian itu kan bisa disimpulkan dalam 1 bulan nanti habis berapa gitu ya Pak, 1 tahunnya keluaran gitu kan. Kurang lebih kayak gitu kalau di berbarangan gitu ya kan. Terima kasih sahabat Semangat Mesti. Inilah tadi bedah buku yang dibawakan oleh Kak Ana tentang apa tadi Kak? Rasio keuangan. Rasio keuangan ya teman-teman ya. Mungkin insya Allah bisa bantu dikit-dikit lah, meskipun sedikit tapi bisa bermanfaat lah buat teman-teman ya. Oke, bertemu lagi minggu depan bersama saya Angga Novianto dan Ronaldo Ibnu dan Kakak. Anastasia. Bertemu minggu depan lagi ya dalam bedah buku yang dibawakan dengan sama Kak Ibnu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.